Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak juara? Bertemu lagi dengan saya Bu Iva. Hari ini kita akan belajar tentang teks eksplanasi. Anak-anak, pernahkah anak-anak membaca tentang proses terjadinya pelangi atau proses dalam pembuatan kertas? Teks-teks tersebut adalah contoh teks eksplanasi. Anak-anak juga bisa membuat teks eksplanasi sendiri. Apa sih teks eksplanasi? Teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan tentang sebuah fenomena dan proses terjadinya sesuatu berdasarkan fakta yang disusun menurut prinsip sebab dan akibat. Manfaat teks eksplanasi adalah menjelaskan tentang proses sebab dan akibat terjadinya sesuatu atau fenomena alam dan sosial. Untuk dapat membuat teks eksplanasi, anak-anak harus mencari data dari fakta yang terjadi di lingkungan kita. Bagaimana cara mencari datanya? Yang pertama, bisa melalui wawancara. Wawancara adalah bertanya langsung kepada narasumber yang terpercaya. Yang kedua, bisa menggunakan pengamatan. Jadi, anak-anak bisa terjun langsung di lingkungan tersebut untuk mencari data. Yang ketiga, dengan sumber referensi lain, bisa lewat internet atau bisa membaca buku. Berikut adalah salah satu contoh teks eksplanasi, yaitu proses pembuatan donat. Ketika kalian membuat proses pembuatan donat, di situ akan dijelaskan proses bagaimana cara membuat donat. Nah, itu adalah salah satu ciri dari teks eksplanasi. Selain digunakan untuk menjelaskan proses pembuatan sesuatu, seperti proses pembuatan donat, teks eksplanasi juga digunakan untuk menjelaskan proses terjadinya sesuatu, seperti proses fenomena alam atau fenomena sosial. Coba perhatikan teks berikut ini. Listrik mengubah wajah dunia. Listrik telah membawa banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat di dunia. Michel Faraday adalah tokoh penemu arus listrik. Faraday lahir pada tahun 1791 di Newington, Inggris. Ia berasal dari keluarga miskin dan hanya sebentar merasakan pendidikan di sekolah. Dengan perjuangan keras dan semangat pantang menyerah, ia akhirnya berhasil membuat alat sederhana pertama yang dapat menghasilkan gelombang elektromagnetik. Tahukah kamu bagaimana perjalanan arus listrik hingga sampai ke rumahmu? Arus listrik adalah gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang dapat merambat meski tidak ada media perantara. Gelombang elektromagnetik terbentuk dari hasil perubahan medan magnet dan medan listrik yang terjadi terus-menerus. Proses tersebut kemudian memicu terjadinya arus yang kemudian kita kenal sebagai arus listrik. Arus listrik dihasilkan oleh generator raksasa dan pusat pembangkit listrik. Arus listrik tersebut disalurkan melalui jaringan listrik tegangan tinggi berupa jaringan kabel pada menara-menara tinggi yang menuju ke gardu-gardu penerima di berbagai daerah. Dari gardu-gardu penerima, arus listrik kemudian disalurkan ke rumah penduduk dan berbagai tempat yang memerlukan. Arus listrik yang diterima di rumah kemudian disalurkan melalui rangkaian kabel listrik di dalam rumah. Rangkaian kabel tersebut umumnya berada di atap untuk tempat dudukan lampu atau di dinding rumah untuk saklar dan colokan listrik tempat menghubungkan beragam peralatan elektronik seperti televisi, kipas angin, dan kulkas. Rangkaian listrik di dalam rumah dapat berupa rangkaian seri atau rangkaian paralel. Rangkaian seri dan paralel merupakan jenis-jenis rangkaian yang dipakai untuk menyambung dua ataupun lebih komponen listrik sehingga menjadi satu kesatuan utuh. Bila dilihat dari cara penyusunannya, rangkaian seri disusun dengan cara bersambung atau sejajar dan rangkaian paralel disusun berderet. Contoh rangkaian seri dalam kehidupan sehari-hari adalah lampu senter. Rangkaian yang disusun seri pada lampu senter adalah baterai, karena hanya terdapat satu lampu pada senter. Hal tersebut yang menyebabkan lampu senter menyala sangat terang, namun baterainya cepat habis. Rangkaian seri dan paralel juga bisa ditemui pada lampu-lampu di rumah. Betapa penting peranan listrik bagi kehidupan manusia. Kesulitan dalam mengerjakan aktivitas sehari-hari.
Namun demikian, kita juga harus tetap bijaksana menggunakan listrik dalam kehidupan sehari-hari. Setelah membaca teks tadi, apakah anak-anak mendapatkan cerita tentang proses terjadinya sesuatu? Ya, anak-anak telah menemukan proses bagaimana listrik sampai ke rumah-rumah penduduk. Coba perhatikan teks berikut. Teks berikut menjelaskan bagaimana proses arus listrik bisa sampai ke rumah-rumah penduduk. Arus listrik tersebut disalurkan melalui jaringan listrik tegangan tinggi berupa jaringan kabel pada menara-menara tinggi yang menuju ke gardu-gardu penerima di berbagai daerah. Dari gardu-gardu penerima, arus listrik kemudian disalurkan ke rumah penduduk dan berbagai tempat yang memerlukan. Sekarang anak-anak sudah lebih paham kan tentang teks eksplanasi? Teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan tentang sebuah fenomena dan proses terjadinya sesuatu berdasarkan fakta yang disusun menurut prinsip sebab dan akibat. Jadi, anak-anak dapat menulis teks eksplanasi ketika anak-anak ingin menjelaskan proses membuat sesuatu atau proses terjadinya sesuatu berdasarkan fakta. Dalam teks eksplanasi biasanya terdapat kata yang menggambarkan tahapan suatu proses, seperti kata pertama, kedua, dan seterusnya. Terdapat juga kata hubung yang menjadi penghubung setiap tahapan dalam proses terjadinya sesuatu, seperti kata kemudian, lalu, selanjutnya, dan lain sebagainya. Kemudian, teks eksplanasi juga menggambarkan adanya sebab akibat terjadinya sesuatu. Bu, kalau saya ingin membuat laporan tentang terjadinya banjir di daerah saya, apakah itu masih disebut teks eksplanasi? Iya, betul. Hanya saja itu disebut teks eksplanasi ilmiah. Teks eksplanasi ilmiah akan dibahas dalam video berikutnya. Selanjutnya, bisakah anak-anak menyebutkan peralatan-peralatan di rumah kita yang menggunakan listrik? Ya. Peralatan elektronik yang ada di rumah kita dapat menyala karena adanya arus listrik dan rangkaian listrik. Contohnya ada bola lampu, senter, dan juga televisi. Rangkaian listrik tersusun dari komponen-komponen yaitu sumber listrik, konduktor listrik, dan alat listrik. Selain itu, kita juga memerlukan sakelar, yaitu alat yang dapat menyambung atau memutus arus listrik dalam rangkaian listrik. Dalam rangkaian listrik sederhana, sumber listrik misalnya baterai, komponen konduktor misalnya kabel listrik. Perhatikan gambar berikut ini. Berikut adalah contoh rangkaian listrik sederhana. Rangkaian listrik berikut ini adalah rangkaian tertutup. Di situ ada baterai. Baterai berfungsi menghasilkan listrik. Arus listrik mengalir dari kutub negatif ke kutub positif baterai. Sakelar berfungsi menyambung dan memutus arus listrik. Lampu berfungsi mengubah energi listrik menjadi energi cahaya. Kabel listrik berfungsi sebagai konduktor yang mengalirkan arus listrik. Coba sekarang anak-anak amati komponen-komponen yang terdapat pada senter, seperti berikut ini. Anak-anak bisa menyebutkan apa fungsi dari komponen-komponen senter tersebut. Rangkaian listrik pada senter terdapat pada baterai yang diletakkan sebaris. Pada rangkaian seri, lampu-lampu juga diletakkan sejajar dalam satu baris. Arus listrik yang mengalir pada rangkaian seri hanya berada dalam satu aliran kabel yang menghubungkan semua lampu. Rangkaian seri, lampu biasanya terdapat pada hiasan lampu pohon Natal. Listrik adalah salah satu penemuan yang sangat penting. Ayo kita bahas lebih lanjut penemuan listrik dan pengaruhnya terhadap kehidupan dan peradaban manusia. Perubahan sosial budaya merupakan perubahan yang meliputi perilaku, sikap, nilai, dan tata kehidupan masyarakat. Perubahan sosial budaya biasanya terjadi dari kehidupan tradisional menuju kehidupan modern. Masyarakat modern memiliki cara berpikir, bertindak, dan bersikap yang sesuai dengan tuntutan zaman. Salah satu penyebab terjadinya perubahan sosial adalah adanya penemuan baru di masyarakat. Penemuan baru tersebut memudahkan kehidupan manusia. Sebelum ada listrik, manusia menggunakan lilin dan lampu teplok sebagai penerang.
Kemudian setelah adanya listrik, manusia menggunakan bola lampu. Bola lampu, manusia mendapatkan penerangan yang lebih daripada lilin dan lampu teplok. Sebelum ada listrik, manusia menggunakan kayu bakar untuk memasak. Setelah ada listrik, manusia menggunakan magic comb untuk menanak nasi. Perhatikan gambar berikut. Sebelum ada listrik, manusia menggunakan setrika arang untuk merapikan baju. Setelah adanya listrik, manusia menggunakan setrika listrik. Selain listrik, masih banyak contoh penemuan baru yang mengubah kehidupan masyarakat. Misalnya, penemuan baru dalam bidang komunikasi yang dapat menghubungkan antar manusia di berbagai wilayah. Telepon atau smartphone memudahkan manusia dalam berkomunikasi tanpa dibatasi jarak dan waktu. Cara berkomunikasi antar manusia pun mengalami perubahan. Contoh lainnya adalah penemuan baru di bidang transportasi seperti mobil, motor, bus, kereta api, dan kapal laut serta pesawat terbang. Penemuan-penemuan tersebut membuat masyarakat dapat bepergian kemana saja dan kapan saja. Banyak perubahan cara hidup dan perilaku manusia dengan kehadiran penemuan baru. Perubahan yang terjadi adalah perubahan cara hidup tradisional ke arah modern, sesuai tuntutan zaman. Perubahan ini membuat manusia hidup menjadi lebih mudah dan lebih cepat serta lebih baik. Tetapi kita tidak boleh lena dengan kehadiran alat-alat modern yang mempermudah kehidupan kita. Tetap dijaga kehidupan sosial bermasyarakat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.